Hai guys, di ACC pinjaman 5 juta rupiah langsung masuk ke rekening, tentunya teman-teman gak akan nolak dong ya. Nah, kali ini akan saya review salah satu pinjaman online yang bisa langsung cair tanpa ditolak, hanya KTP saja. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, seperti yang di awal tadi saya berbicara tentang pinjaman yang langsung cair senilai 5 juta rupiah. Jarang banget loh ya pinjaman online memberikan kita pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah itu langsung di ACC. Nah, berikut akan saya review pinjaman online-nya. Sebelumnya jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, kita langsung aja check it out. Oke guys, saya akan mereview tentang modal nasional. Nah, apa itu modal nasional? Modal nasional adalah aplikasi pinjaman online yang memungkinkan penggunanya untuk mengajukan dana pinjaman secara legal. Artinya ini memiliki izin serta diawasi oleh OJK. Jadi sangat aman digunakan bagi teman-teman memang yang pemula ataupun yang memang udah sering ya mengajukan di pinjaman online. Untuk modal nasional ini memang sangat saya rekomendasikan karena mereka bisa memberikan kita pinjaman dari 1 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah dengan tenornya yaitu dari 14 hari sampai dengan 28 hari. Untuk waktu tenor paling lama adalah 1 bulan, itu sama halnya dengan pinjaman jangka pendek. Untuk bunga di modal nasional ini mereka menerapkan 0,30% per hari dan untuk biaya platformnya sebesar 0,10% per hari. Jadi untuk biaya keseluruhannya adalah 0,40% per hari. Nah, yang mungkin masih bertanya apa itu biaya platform? Artinya biaya platform itu biaya jasa pengguna aplikasi atau ibaratnya seperti biaya administrasinya. Biaya ini akan dibebankan oleh pengguna atau peminjam ketika dibayar saat kita melunasi pinjaman. Jadi tidak ada potongan di awal. Jadi misalkan ya contohnya kita mengajukan pinjaman senilai Rp500.000 untuk tenornya 14 hari. Jadi untuk bunga dan biaya platformnya yang harus kita bayarkan 0,4% dikali 500.000, artinya 2.000 per hari. Untuk tenor 14 hari dengan 2.000 dikali 14 hari artinya kita membayar semua bunga dan biayanya sebanyak 28 hari selama 28.000 selama 14 hari. Artinya kita perlu membayar pinjaman kita yang 14 hari itu adalah 528.000. Tentunya untuk kita bisa mengajukan di modal nasional ini pastinya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk syaratnya harus berusia 21 tahun ke atas, kemudian memiliki eKTP dengan ditandainya tinggal di wilayah Indonesia, memiliki penghasilan tetap, kemudian memiliki nomor rekening atas nama sendiri, memiliki nomor handphone yang aktif atau yang valid, karena nanti ada sesuatu hal yang dibutuhkan pihak modal nasional akan menelpon teman-teman. Nah, kita lanjut bagaimana cara pengajuan di modal nasional ini. Oke guys, untuk melakukan pinjaman di modal nasional tentu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, yaitu mulai dari mendownload aplikasi, mendaftar, hingga melakukan pengajuan pinjaman dengan melengkapi beberapa dokumen. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi modal nasional yang ada di Google Play Store. Jadi kita cukup menggunakan smartphone aja, kemudian ketika sudah selesai di-download dan ketika aplikasinya dibuka, nanti akan ada syarat dan ketentuan yang harus kita pahami. Jika kita setuju, maka silakan klik setuju, kemudian lakukan registrasi atau pembuatan akun. Teman-teman hanya harus memasukkan nomor telepon yang aktif untuk pembuatan akun. Yang selanjutnya nanti kita akan mendapatkan kode OTP melalui SMS yang mereka kirim, dan selanjutnya barulah
kita bisa membuat akun dengan menggunakan kode OTP yang sudah dikirimkan tadi. Nah, barulah kita bisa membuat ataupun mengisi beberapa data yang dibutuhkan. Nah, kemudian setelah akun kita aktif, di sini kita bisa memilih berapa tenor pinjamannya. Di sini saya langsung keluar dengan nominal Rp5.400.000, dimana untuk nominal ini bisa saya dapatkan dengan mengisi beberapa dokumen yang dibutuhkan di modal nasional ini ya. Jadi silakan teman-teman mengisi dokumen yang dibutuhkan. Di sini untuk melengkapi dokumennya kita harus memasukkan nomor KTP ya. Di sini ada beberapa data yang harus kita isi berupa data dasar, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kemudian ada lagi kontak darurat, informasi rekening bank, dan juga ada tambah foto. Nah, di sini untuk informasi dasarnya kita mengisi beberapa data, ada kolom yang harus kita isi, jangan sampai dikosongkan karena jika dikosongkan nanti mempengaruhi kepada nilai scoring kita. Yang selanjutnya juga ada nomor kontak darurat yang harus kita cantumkan, di mana masing-masing memiliki hubungan dengan kita, apakah kakak, teman kerja, pasangan, atau orang tua. Yang selanjutnya adalah kita mengambil foto dengan memegang KTP bagian depan dan belakang, kemudian barulah kita upload. Nah, kemudian juga ada namanya informasi pekerjaan kita yang kita lakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sumber penghasilan dan besar penghasilan yang kita dapatkan, sehingga perusahaan dapat memperkirakan pelunasan akan mampu atau tidaknya kita membayar pinjaman kita. Untuk informasi pekerjaan ini akan membutuhkan dokumen-dokumen seperti nomor telepon kantor ya. Di sini mereka hanya meminta nomor telepon kantor saja. Selain itu, kita juga akan diminta untuk melengkapi informasi rekening bank, mulai dari nomor rekening hingga nama pemilik dari rekening bank itu. Usahakan namanya harus sesuai dengan eKTP yang kita upload. Nah, jika informasi yang diminta sudah terisi dengan lengkap, teman-teman bisa menyelesaikan proses pengajuan. Teman-teman akan diminta untuk menuliskan beberapa akun media sosial teman-teman. Misalkan jika teman-teman memiliki toko online, silakan saja dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dari pihak perusahaan. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal menunggu saja hasil verifikasinya dari pihak modal nasional. Biasanya kita membutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk proses verifikasinya, dimana nanti mereka akan memberitahukannya kepada aplikasi. Jangan dihapus dulu aplikasinya. Jika memang pinjaman kita diterima, maka dana itu akan langsung masuk ke rekening kita tanpa adanya potongan. Oke guys, itu ya review dari saya tentang modal nasional. Yang perlu teman-teman ketahui, pastikan juga perencana pembayaran dan jatuh tempo pembayaran yang teman-teman pilih harus sesuai dengan pendapatan yang kita miliki. Hal ini juga sangat penting dilakukan supaya teman-teman tidak merasa ditipu karena kesalahan sendiri. Untuk pinjaman nasional ini memiliki fitur pinjaman yang sangat menarik ya, namun tentunya ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki layanan pinjaman online ini. Sebaiknya teman-teman sebelum mengajukan teliti kembali sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman online. Jika memang tidak wajib, jangan mengajukan di pinjaman online. Namun jika memang sangat dibutuhkan, berembuk kembali dengan keluarga. Jika suami ataupun orang tua menyetujui, barulah kita mengajukan pinjaman online. Dan tetap gunakan untuk hal yang lebih produktif lagi agar bisa membantu pertumbuhan perekonomian keluarga dan juga perekonomian keluarga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.